Selamat pagi teman-teman, nama saya Michael dan di sini ada rekan saya Anggito. Kita dari tim batch Data Science batch 4. Dan di sini kita membuat suatu riset tentang movie genre analysis tool using computer vision dan NLP. Jadi goalnya di sini itu kita mau eksperimen tentang apakah ada korelasi between film dan juga poster, dan juga kayak hopefully kalau misalnya kita menemukan suatu korelasi, riset ini bisa dipakai untuk marketing tools para filmmaker yang sekarang tuh untuk kayak bersaing, mereka harus bersaing di marketplace seperti OTT. Jadi kayak sangat relevan sekali untuk film mereka di-boost dengan algoritma OTT ini. Jadi kita decided untuk membuat suatu tools ini dan meriset suatu tools ini. Jadi kita juga udah sempat riset, ada beberapa kayak research about this, cuman kayak waktu kita lihat akurasinya sekitar 30% dan 20%. Jadi kayak memang karena kayak sangat banyak genre-nya, kita nggak expect akurasinya bakalan setinggi seperti kayak di atas 60-70%, dikarenakan kayak ada banyaknya genre. Dan sepertinya kayak dengan riset seperti ini kita bisa dapat ya lebih banyak akurasi kalau misalnya data kita tambah banyak. Jadi untuk dataset akan dijelaskan di bersamaan gitu. Oke, jadi dataset utama yang kita temukan itu adalah dataset yang berisi sekitar 85.000 film yang ada di IMDb. IMDb itu ada sebuah online database yang berisi informasi-informasi terkait sebuah film. Dan informasi ini kebetulan ada informasi yang kita butuh, yaitu sinopsis filmnya dan poster gambarnya. Di dataset ini kebetulan ada tertulis IMDb Title ID, dan homepage setiap film itu bisa diakses dengan mudah melalui URL filmnya ditambah IMDb Title ID-nya. Bisa next. Jadi menggunakan Title ID dan web scraping, kami itu mengumpulkan data berupa poster gambar dan storyline-nya dari setiap film. Dan storyline ini juga kita web scraping karena dari dataset yang ada, sinopsis yang tertera itu sangat singkat. Dan kami butuh storyline yang lebih detail agar modelnya bisa memprediksi lebih baik. Karena itu, kami juga menggunakan web scraping untuk mengambil storyline di homepage film yang lebih detail. Next. Dari kita melihat data yang pertama kali kita notice itu bahwa datanya imbalance. Bisa lihat di grafik yang kiri, datanya imbalance. Kenapa? Karena banyaknya film dengan genre drama dibandingkan genre-genre lainnya. Selain itu, setelah kami mencoba dengan model prototype, jika kita mencoba untuk memprediksi, mengklasifikasi menggunakan 25 genre, kita temukan bahwa itu terlalu sulit untuk modelnya melakukan. Karena itu untuk tujuan project ini, eksperimen ini, kami akan fokus ke 5 genre utama yang populer, yaitu drama, action, horror, fantasi, dan animasi. Selain karena 5 genre ini populer, kelima genre itu dari segi poster dan dari segi sinopsis juga cukup beda dari satu sama lain. Sehingga kami harap dengan menggunakan ini, akurasi bisa lebih akurat. Setelah membagi menjadi 5 genre itu, kami juga mengset bahwa setiap 5 genre kira-kira memiliki 100 sampel agar datanya balance dan performa modelnya lebih baik. Udah. Jadi untuk modelnya kita menggunakan model arsitektur EfficientNet dan juga BERT. Jadi di kiri kita bisa lihat kayak ini BERT-nya, dan di kanan adalah EfficientNet-nya, dan kita gabung menjadi satu di menggunakan functional API. Dan jadi kayak untuk NLP sendiri akan ada pre-processing sendiri seperti melakukan dekolonisasi, lemmatization, removing stop words, jadi kayak, dan juga removing kayak punctuation, dan membuat kayak semuanya jadi lowercase. Semuanya standard NLP procedure, tapi yang untuk image
ini kita juga melakukan resizing, jadi semuanya sama. Dan dikarenakan kayak poster film itu tidak pernah terbalik, jadi kita nggak melakukan suatu data augmentation. Jadi kayak harapan kita untuk mendapatkan lebih akurat sih. Jadi dari situ kita gabung jadi kayak satu layer dengan concatenate. Terus habis itu kita adakan kayak dance layer lagi dan kita melakukan drop out. Dan terakhir kayak ini kita menggunakan output layer yang bisa calculate probability-nya. Jadi sekilas tentang modelnya. Untuk ini kita bisa lihat NLP result-nya. Jadi kayak untuk NLP result sendiri itu sekitar 80% di validation dan training. Training bisa lebih tinggi lagi. Di loss-nya juga kayak lumayan bagus, mengecil, dan ini dikarenakan arsitektur BERT yang udah tahu konteksnya. Kita sudah pernah mencoba menggunakan GRU dan menggunakan LSTM, dan itu tidak sebagus itu. Maksimal yang kita bisa dapat dalam validation-nya itu cuma 30%, walau BERT itu kayak bisa sampai 80%. Jadi kita decide untuk menggunakan BERT untuk NLP-nya. Mungkin Anggito bisa jelaskan computer vision. Kalau yang dari segi computer vision menggunakan EfficientNet, akurasinya sebenarnya di bawah dari NLP, tapi sebenarnya ini masih comparable dengan model yang dicontohkan di introduction, di mana NLP-nya emang performa lebih bagus daripada computer vision. Di computer vision max akurasinya itu 40% dengan menggunakan training model, tapi bisa lihat validation akurasinya di sekitar sedikit di atas 25%. Jadi model untuk computer vision agak overfitted. Dan dari segi loss, di epoch awal-awal loss training dan validation sangat tinggi, sekitar 50%. Tapi di epoch sebelumnya jatuh menjadi di range sekitaran 1. Makanya di grafiknya kelihatan ada drop yang sangat jauh. Makanya ini jadi kita mau menunjukkan model secara individu bagaimana performanya, dan selanjutnya Michael akan menunjukkan bagaimana performa model yang sudah digabungkan. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat performa modelnya setelah digabungkan itu lumayan akurat di trainingnya, tapi validation-nya lumayan kecil. Jadi ini kayak setelah kayak kita mencari lebih dalam, ternyata ada beberapa kayak learning yang kita bisa simpulkan. Pertama, datanya itu kurang banyak, jadi kayak mereka kurang bisa belajar dengan baik. Tapi dengan prediksi model training data yang sudah di-provide itu sebenarnya bagus banget, 94%. Jadi, dan kedua juga kita bisa membagikan filmnya based on country, karena setiap culture film itu definisi misalnya actionnya itu beda. Dan ketiga, tentang waktu. Jadi each period, film period itu ada style masing-masing. Jadi itu yang harus di take account juga untuk melakukan kayak modeling seperti ini. Kita harus definisikan waktu mana yang kita mau training. Jadi itu bisa lebih baik lagi. Dan ini sebenarnya kita melakukan kayak suatu analisis menggunakan movie genre analysis tool ini. Jadi kita enter movie description, kita choose image, dan pas lagi klik di submit, dia akan kayak predict probability ini itu genre apa. Dan kalau misalnya bisa dilihat di sini movie Shang-Chi dikategorize sebagai movie fantasy, dan kedua itu adalah action. Ya, animation dan action. Jadi kayak tiga itu yang kita bisa bilang lumayan akurat ya, karena kayak ada unsur fantasinya di Shang-Chi dan juga ada unsur actionnya. Oke, dari segi discussion,
hipotesis kita itu masih perlu diperbaiki karena hipotesis kita awalnya dalam eksperimen ini akurasinya harusnya lebih jauh performa lebih daripada model-model secara individu. Tapi untuk saat ini hasilnya model eksperimental kami masih comparable dengan model computer vision yang sendiri dan malah sedikit lebih rendah performa dibandingkan model NLP yang sendiri. Ini untuk poin kedua sedikit mengulang poin yang sudah dijelaskan oleh Michael. Seharusnya model eksperimental lebih akurat, tetapi performanya tidak sesuai dengan hipotesis kita. Dan salah satu alasannya menurut kami adalah karena kami menggunakan walaupun datasetnya banyak karena batasan waktu, kami hanya cukup waktu untuk menggunakan total 500 sampel. Dan menurut kami ini salah satu penyebab utama kenapa performa model eksperimental kita masih rendah. Next. Yang kedua, salah satu understanding yang baru yang kita dapat itu mirip mengulang poin yang sudah dijelaskan oleh Michael. Salah satu understanding kita adalah sebenarnya ada beberapa data outlier ini di sampel kita, tapi bukan outlier secara konvensional seperti yang di luar dari mean, tapi outlier di sini maksudnya ada beberapa film dan yang memang tidak mengikuti norma lah dalam segi membuat poster dan dalam segi menulis sinopsis. Dan karena itu jika kedepannya kita akan memperbaiki model ini, memperbaiki eksperimen ini, kedepannya kita pertama akan mengumpulkan sampel yang banyak dan kedua mengkurasi filmnya dan fokus ke film-film Hollywood. Kenapa film Hollywood? Karena kurang lebih mereka itu mengikuti tren yang sama dari segi poster dan dari segi menulis sinopsis, sehingga menurut kami modelnya akan bisa lebih konsisten mengidentifikasi pola dari sampel yang ada. Yang kedua itu merevaluasi genre yang akan kita kategorikan. Yang sekarang itu seperti yang tadi dijelaskan, kita fokus ke 5 genre. Tapi mungkin kedepannya jika eksperimen ini akan diperbaiki, kita akan merevaluasi ulang genre apa yang akan klasifikasi. Karena menurut kami genre yang akan diklasifikasi sebaiknya dari segi poster dan sinopsis sangat beda dari satu sama lain gitu, sehingga modelnya bakal lebih pintar dalam memprediksi dan lebih akurat. Next. Ya, sekian presentasi dari kami mengenai eksperimen movie genre prediction kami. Terima kasih atas perhatiannya.